Dilanjut perkara 280. Putusan nomor 280/2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 diajukan oleh Muslek. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Gerindra, M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Nur Hadi Nugraha dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Nama Robi Ismail, memberi kuasa kepada Suraihan dan Rupi Cahyadi dan diwakili oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh DPP Partai Gerindra, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.9 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa pemohon mendalilkan terdapat kesalahan rekapitulasi suara di Dapil Panggalan 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Panggalan. Kesalahan demikian berupa pengurangan suara pemohon Musleh dari Partai Gerindra dan penambahan suara untuk Robi Ismail yang juga caleg dari Partai Gerindra, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut pemohon, dari dokumen lampiran model D hasil Kecamatan Blega dan Kecamatan Modung yang dibandingkan dengan formulir model C hasil, terjadi pengurangan suara pemohon di 3 desa, yaitu Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, Desa Patenteng, Kecamatan Modung, Desa Serapi Timur, Kecamatan Modung. Angka 1 sampai dengan 3 dianggap telah diucapkan. Menurut dugaan pemohon, dalam kasus Aqua telah terjadi jual beli suara yang kemungkinan terjadi pada saat rekapitulasi tingkat PPK, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil pemohon mengenai adanya pengurangan suara pemohon di 3 desa, setelah mencermati permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu serta alat bukti masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. 1. Pemohon mendalilkan di Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 89 suara dengan rincian 11 suara pemohon berpindah, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Kesimpulan demikian pemohon sandarkan pada perbedaan angka perolehan suara antara formulir model C hasil salinan tingkat TPS dengan lampiran model D hasil Kecamatan Blega tingkat PPK, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Namun setelah Mahkamah memeriksa alat bukti dan menghitung angka perolehan suara yang tertera di dalam permohonan dan alat bukti, Mahkamah menemukan ketidakcocokan dalil, yaitu jika mengikuti logika yang berusaha dibangun pemohon dengan alat buktinya, maka seharusnya suara yang pindah ke caleg Gerindra nomor urut 2 adalah 11 plus 25 suara berasal dari TPS 6 dan TPS 12, dan bukan hanya 11 suara dari TPS 6 saja. Vide bukti P6, 10, dan 11. Di sisi lain, setelah Mahkamah mencermati alat bukti termohon berupa dokumen formulir model C hasil, formulir model C hasil salinan, formulir model D hasil, serta lampiran model D hasil, semuanya menunjukkan konsistensi angka perolehan suara, yaitu di TPS 6, 12, dan 14, pemohon tidak memperoleh suara, sementara Robi Ismail memperoleh 11, 25 suara, dan 0 suara. Dalam hal terjadi perbedaan versi perolehan suara di tingkat TPS antara formulir model C hasil salinan yang diajukan pemohon dengan yang diajukan termohon,
Mahkamah meyakini versi termohon adalah perolehan suara yang benar karena dibuktikan pula dengan formulir model C hasil plano TPS 6, 12, dan 14 yang dokumen demikian tidak dapat dihadirkan oleh pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam persidangan, termohon dan Bawaslu telah pula menerangkan bahwa termohon menerima saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pangkalan berupa penyandingan data ulang, pencocokan, dan atau pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pangkalan. Vide bukti PK 16.26 sampai dengan 21 dan termohon telah melaksanakan saran perbaikan dimaksud. Vide bukti PK 16, 26 sampai dengan 22 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 2. Pemohon mendalilkan di TPS 16 Desa Patenteng, Kecamatan Modung terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 94 suara, yang 44 suara diantaranya berpindah ke caleg Gerindra nomor urut 2. Setelah mencermati alat bukti para pihak, Mahkamah menemukan bahwa pemohon mengajukan bukti berupa formulir model C hasil TPS 16 Desa Patenteng yang diperhadapkan dengan lampiran model D hasil Kecamatan Modung serta dikuatkan dengan kesaksian saksi Susiati. Formulir model C hasil pemohon menunjukkan perolehan pemohon adalah 94 suara, sementara perolehan Robi Ismail 42 suara. Angka demikian berbeda dengan formulir model C hasil termohon dan formulir model C hasil salinan termohon. Vide bukti T10 dan bukti T19 yang menunjukkan perolehan pemohon di Desa 16 di TPS 16 Desa Patenteng adalah 0 suara, sementara Robi Ismail memperoleh 86 suara. Sebagaimana dibenarkan pula oleh alat bukti Bawaslu. Vide bukti PK 1626/12. Adapun saksi Susiati dalam persidangan menerangkan bahwa saksi hadir di lokasi TPS 16 Desa Patenteng namun bukan saksi mandat sehingga hanya bisa melihat dari luar. Saksi Susiati pulang sebelum rekapitulasi selesai dan hanya menerima foto formulir model C hasil dari orang lain yang bernama Heri. Kesaksian Susiati demikian menurut Mahkamah tidak dapat menunjukkan peristiwa yang sungguhnya di TPS karena saksi tidak mengikuti proses rekapitulasi secara langsung hingga tuntas. Apalagi menurut saksi Muhammad Ihsan, Ketua PPK Modung, dan saksi Ahmad Mansur, anggota PPK Modung, para saksi partai politik menyetujui hasil rekapitulasi tanpa ada yang mengajukan keberatan. Saksi Abu Siri yang menjadi saksi mandat Partai Gerindra pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Modung pun menyatakan menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi PPK Modung dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3. Pemohon mendalilkan di Desa Serabi Timur, Kecamatan Modung terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 126 suara yang dipindahkan kepada caleg Gerindra nomor urut 2, yaitu di TPS 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Kesimpulan pemohon mengenai adanya pengurangan pengalihan suara pada 7 TPS tersebut didasarkan pada adanya perbedaan angka perolehan suara antara formulir model C hasil salinan dengan lampiran model D hasil Kecamatan Modung. Pemohon tidak mengajukan alat bukti dokumen lain dari tingkat TPS yang dapat menguatkan dalilnya. Bahkan saksi yang dihadirkan pemohon pun tidak ada yang mengetahui atau mengikuti langsung proses rekapitulasi tingkat TPS dan tingkat PPK di lokasi yang dipermasalahkan pemohon. Sementara termohon mengajukan alat bukti berupa formulir model C hasil dan formulir model C hasil salinan dari 7 TPS dimaksud. Vide bukti T11 sampai dengan T17 dan bukti T20 yang angkanya konsisten atau cocok dengan lampiran model D hasil yang merupakan hasil rekapitulasi PPK Modung. Angka perolehan suara pada alat bukti termohon demikian bersesuaian pula dengan angka perolehan suara pada alat bukti Bawaslu. Vide PK 16.6/14 sampai dengan
PK 16.6/20. Termohon dan Bawaslu dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 menerangkan bahwa termohon menerima saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pangkalan berupa penyandingan data ulang, pencocokan, dan atau pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Vide bukti P1626/21. Termohon telah melaksanakan saran perbaikan dimaksud, yaitu melakukan penyandingan, pencocokan atau pembetulan hasil TPS 8 dan TPS 10 Desa Serabi Timur disesuaikan dengan formulir model C hasil dari Bawaslu. Bahkan saksi mandat dari Partai Gerindra yang hadir pada rekapitulasi PPK Modung pun, yaitu Abu Suri yang menjadi saksi pihak terkait dalam perkara aku, menyatakan menyetujui dan menandatangani hasil rekapitulasi tersebut. Keterangan demikian dikuatkan oleh kesaksian Muhammad Ihsan dan Ahmad Mansur, yaitu Ketua dan anggota PPK Modung, bahwa rekapitulasi PPK Modung berjalan lancar tanpa ada saksi rekapitulasi yang mengajukan keberatan, dan Panwas juga tidak memberikan catatan apapun. Selain dalil mengenai pengurangan dan atau pemindahan suara demikian, pemohon juga mendalilkan adanya dugaan jual beli suara di tingkat PPK. Namun demikian, karena dalil akuat tidak diterangkan atau dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon, maka Mahkamah menilai dalil demikian tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil mengenai pengurangan dan atau pemindahan suara serta jual beli di Dapil Pangkalan 4 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Konklusi paragraf 4.1 sampai dengan 4.7 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap sudah diucapkan pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 bulan Juni tahun 2024 selesai diucapkan pukul 17.06 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Hersinta Stiarini sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara 116.